anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang bermain di rumah teman. Yang kita pelajari hari ini, yang pertama, manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Dan yang ketiga, melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pernahkah kalian bermain ke rumah teman? Kira-kira kalian pernah nggak ya bermain ke rumah teman? Pasti pernah ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Sikap kita kalau bermain di rumah teman itu harus bagaimana? Saat bermain ke rumah teman, ada aturannya. Aturan saat di rumah teman harus kita laksanakan. Dengan mematuhi aturan bermain di rumah teman, kita sudah belajar sopan santun. Jadi, di rumah teman pasti juga ada aturannya, dan kalian harus mematuhi aturan di rumah teman kalian apabila kalian bermain di tempatnya. Aturan saat bermain di rumah teman harus dipatuhi oleh semua orang yang akan bermain ke rumah teman. Jadi, kalau kalian bermain ke teman, kalian harus mematuhi peraturan yang berlaku di rumah temanmu. Pun sebaliknya, kalau ada temanmu yang bermain ke rumahmu, temanmu juga harus mematuhi aturan yang berlaku di rumahmu. Bagaimanakah perilaku kita bila berkunjung ke rumah teman? Perilaku kita harus bagaimana ya apabila kita berkunjung ke rumah teman? Kira-kira bagaimana? Nah, ini ada beberapa aturan berkunjung ke rumah teman. Yang pertama, kamu harus mengetuk pintu atau menekan bel pintu. Jadi kalau kamu pergi ke rumah teman, yang kalian lakukan pertama, apabila temanmu tidak ada di luar, kalian harus mengetuk pintu atau menekan bel pintu. Kemudian, yang kedua, kamu harus mengucapkan salam atau permisi. Jadi setelah menutup pintu, kalian mengucapkan salam atau permisi. Nomor 3, kamu tidak boleh seenaknya di rumah teman. Jadi kalau di rumah teman, kalian harus menjaga sikap kalian. Kalian harus menjaga sikap baik kalian. Yang keempat, meminta izin apabila ingin meminjam mainan. Nah, kalau kalian ingin meminjam mainan kepada temanmu, kalian harus meminta izin, boleh atau tidak. Jangan langsung diambil dan dimainkan. Yang kelima, tidak boleh masuk ke kamar tanpa izin. Nah, kalian apabila main ke rumah teman, tidak boleh sembarangan masuk ke ruangan. Misalnya, kalian melihat kamar, itu kamar temanmu atau kamar kakak dari temanmu. Nah, kalian tidak boleh seenaknya masuk ke kamar itu tanpa kalian izin terlebih dahulu. Yang keenam, selama di rumah teman, kamu harus bersikap sopan. Nah, ini harus kalian lakukan. Selama kalian di rumah teman, kalian harus menjaga sikap sopan kalian.
Yang ketujuh, berpamitan dengan orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kalau kalian tidak berpamitan dengan orang tua temanmu sebelum pulang, nanti kalian akan dicari. Jadi kalau kalian ingin pulang ke rumah, kalian harus berpamitan dulu dengan orang tua dari temanmu. Apakah dalam bermain itu ada aturannya? Kira-kira ada atau tidak ya? Ya, dalam bermain pun pasti ada aturannya. Aturan dalam bermain macam-macam, dari permainan yang kalian mainkan. Permainan akan berlangsung tertib apabila kita menaati peraturan. Jadi permainan yang kalian mainkan langsung dengan tertib apabila kalian menaati peraturan yang sesuai dengan permainan yang kalian mainkan. Jadi kalian harus menaati peraturan dari permainan tersebut. Contohnya, nah ini ada anak yang sedang bermain. Nama permainannya bola tangan. Aturan bermain bola tangan antaranya main boleh menghentikan, menangkap, melempar, dan menyentuh bola dengan tangan, kepala, dan lutut. Yang kedua, membawa bola paling banyak 3 langkah dan bola harus dipantulkan. Yang ketiga, menahan bola paling lama 3 detik. Nah, itu contoh dari peraturan main bola tangan. Kalau kalian bermain dengan teman, ingat ya aturan-aturan yang harus kalian taati. Nah, sekarang kita lanjutkan mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Ibu siswa menuliskan 5 sikap. Kita amati satu-satu, kira-kira sikap itu menunjukkan mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan ya. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Kira-kira mematuhi atau tidak mematuhi ya? Ya, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin itu merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Menunjukkan mematuhi aturan atau tidak? Ya, sikap tersebut adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Kira-kira yang mana ya? Ya, tidak mengambil barang sembarangan adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Kira-kira sikap yang mana? Ya, mematuhi dan memakan dan meminum sesuatu tanpa izin merupakan sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Jadi apabila kalian di rumah teman, apabila ingin makan dan minum sesuatu, kalian harus izin dulu. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, sikap yang kelima ini menunjukkan mematuhi aturan. Kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Kita harus selalu mematuhi aturan yang berlaku, terutama saat bermain ke rumah teman. Coba kita amati gambar berikut.
Itu ada Edo dan teman-temannya. Teman-teman Edo sedang melambaikan tangan ke keluarga Edo. Pertanyaan pertama, coba kita jawab bersama-sama ya. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Itu kira-kira Beni dan teman-temannya sedang melakukan apa ya? Ya, Beni dan teman-teman sedang berpamitan kepada keluarga Edo. Nah, itu mereka sedang berpamitan dengan melambaikan tangan. Jadi kalau kalian ingin pulang dari rumah teman, kalian harus berpamitan ya. Yang kedua, apakah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Ya, Siska harap sudah pernah ya. Kalian harus berpamitan apabila ingin pulang dari rumah teman. Jangan langsung meninggalkan rumah. Tapi harus pamitan terlebih dahulu. Yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Kira-kira kapan ya kita harus berpamitan? Kita harus berpamitan saat pergi dari rumah dan saat pergi dari rumah orang lain. Nah, kalau kalian ingin pergi dari rumah, misalnya bermain keluar, kalian harus berpamitan dengan orang tua. Pergi dari rumah orang lain, ini sama yang seperti dilakukan Beni dan teman-temannya berpamitan dengan keluarga Edo sebelum Beni dan teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing. Yang keempat, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Kira-kira kenapa ya kita harus berpamitan? Kira-kira kenapa? Kenapa kita harus berpamitan? Kenapa tidak langsung pergi saja? Ya, kita harus berpamitan supaya tidak dicari dan supaya orang tua kita tidak kebingungan mencari kita. Jadi kita harus berpamitan. Jangan sampai membuat orang tua dan orang tua temanmu itu khawatir. Kita lanjutkan, sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Di sini Siska menuliskan 5 sikap. Coba kita amati ya. Sikap pertama, menyapa dengan senyum. Itu menunjukkan sikap mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan ya. Kalau kalian menyapa, kalian harus menyapa dengan senyum ya. Jadi ini adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Kalau kalian pergi harus pamit. Itu menunjukkan mematuhi aturan atau tidak. Ya, sikap itu adalah sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Jadi kalian kalau mau pergi harus pamit agar orang tua tidak khawatir. Yang ketiga, tidak merapikan peralatan setelah bermain. Menunjukkan mematuhi aturan atau tidak ya? Ya, sikap tersebut adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikapnya seharusnya bagaimana? Ya, setelah kita bermain, kita harus selalu merapikan peralatan dan diletakkan di tempatnya. Yang keempat, bermain sampai larut malam. Ya, bermain sampai larut malam adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Kalau bermain, kalian harus ingat waktu ya, jangan sampai larut malam. Yang kelima, duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan adalah
sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Kalau kalian bermain di rumah teman, kalian harus duduk dengan sopan. Ya kan? Kita lanjutkan ya. Mari kita membaca percakapan antara Penny dan Ibu. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Penny bayangkan jika dalam ini tidak ada aturan. Apa yang terjadi? Kira-kira yang terjadi apa ya? Kalau kita bermain tidak ada aturan, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Akibatnya apa kalau kalian berbuat semau kalian? Bisa bertengkar, Bu. Ya, benar. Jadi, menurut Penny, apa manfaat aturan itu? Manfaat aturan apa ya? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali Penny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, dengan adanya aturan, itu dapat melatih kalian untuk bersikap disiplin dan hidup kita menjadi teratur. Jadi kalian harus menaati aturan agar mendapat yang baik. Mari kita mengamati dulu. Setelah mengamati gambar, nanti coba kalian berpendapat ya bagaimana kira-kira itu gambarnya. Menurut pendapat yang posisinya, sikap ini tidak boleh ditiru. Kenapa tidak boleh ditiru? Karena tidak merapikan mainan itu adalah sikap yang tidak baik. Seharusnya setelah bermain, kalian harus merapikan mainannya. Akibat dari tidak merapikan mainan, rumah akan menjadi berantakan dan kotor. Nah, juga lihat gambarnya. Nah, gambar rumah itu menjadi kotor, berantakan. Nah, orang bisa terjatuh apabila menginjak mainan tersebut. Apabila orang mau lewat di situ, orang bisa terjatuh apabila menginjak mainan. Jadi setelah bermain, sebaiknya kalian harus membersihkan dan menata lagi mainan yang kalian mainkan. Coba kita ulang ya, apa manfaat dari mematuhi aturan? Pertama, hidup kita menjadi nyaman dan teratur. Yang kedua, bermain akan menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, hidup kita akan menjadi lebih disiplin. 4. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Kalau kalian sudah mempunyai sikap tanggung jawab, kalian akan mempunyai banyak teman dan dipercaya oleh teman kalian. 5. Disenangi oleh banyak teman. Jadi kalau kalian selalu mematuhi aturan, pasti kalian akan disenangi oleh banyak teman dan tidak dijauhi oleh teman. Kita juga harus selalu melakukan berbagai hal atau sikap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita tidak boleh melakukan berbagai hal yang melanggar peraturan yang berlaku. Jadi yang harus kalian lakukan adalah sikap-sikap atau perbuatan yang sesuai dengan peraturan.
Kira-kira apa ya yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Apabila kita tidak mematuhi aturan, akibatnya yang pertama, dijauhi teman. Kalau kalian tidak pernah mematuhi aturan, kalian pasti akan dijauhi teman. Teman tidak akan ada yang mau bermain dengan kalian. Yang kedua, permainan menjadi kacau. Yang keempat, akan terjadi pertengkaran. Jadi kalau kalian tidak mematuhi aturan dalam bermain, pasti akan terjadi pertengkaran. Ada yang menangis atau ada yang terluka. Yang keempat, merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau kalian tidak mematuhi aturan, itu akan merugikan kalian sendiri dan merugikan teman kalian. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang tidak nyaman. Nah, jadi kalau kalian tidak mematuhi aturan dalam bermain, berarti lingkungan bermain kalian juga tidak akan nyaman. Jadi kalian tidak akan nyaman dalam bermain. Yang kelima, bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Itu adalah beberapa akibat dari tidak mematuhi aturan. Kalian harus menghindari itu ya. Nah, ingat ya, jika kita melanggar peraturan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi yang rugi itu bukan kalian sendiri, tapi orang lain juga. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus selalu mematuhi aturan yang berlaku. Ingat ya, kalian harus mematuhi aturan yang berlaku di mana saja, agar kalian mendapat manfaatnya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Ingat ya, kalian harus menaati peraturan yang di mana saja, agar kalian selalu mendapat manfaat dari aturan tersebut. Jangan sampai mendapatkan akibat dari tidak mematuhi aturan. Selamat belajar, Tuhan memberkati.